Dalam sejarah kenabian Nabi Yusuf, dikenal sebagai sosok yang paling sering diperdebatkan oleh berbagai tradisi keagamaan. Dalam sebagian literatur, Kristen terdapat pandangan yang menilai bahwa Nabi Yusuf memiliki kelemahan moral karena dianggap hampir jatuh dalam godaan syahwat. Dalam tradisi Yahudi, bahkan lebih jauh lagi muncul klaim bahwa Nabi Yusuf hampir melakukan perzinahan dengan istri pembesar Mesir. Pandangan ini mendapat bantahan keras dari para ilmuwan Muslim karena bertentangan secara mendasar dengan konsep kenabian dalam Islam dan juga bertentangan dengan narasi Al-Quran yang sangat tegas menjaga kehormatan para nabi. Dalam sebagian tafsir dan tradisi Kristen yang terpengaruh oleh sumber Yahudi, digambarkan bahwa godaan yang dialami Nabi Yusuf menunjukkan kelemahan batin seorang manusia biasa. Narasi ini sering dikaitkan dengan kemanusiaan para nabi yang dianggap tidak sepenuhnya maksum dari dosa. Pandangan tersebut kemudian berkembang bahwa Nabi Yusuf hampir terjerumus dalam perbuatan tercela, namun berhasil menghindar pada saat terakhir. Dalam literatur Yahudi, khususnya dalam Midrash, bahkan ditemukan kisah yang lebih berani dengan menggambarkan bahwa Nabi Yusuf sudah berada di ambang perzinahan dan hanya terhalang oleh faktor eksternal. Narasi semacam ini, menurut ulama Muslim, bukan hanya merendahkan martabat Nabi Yusuf, tetapi juga mencederai konsep wahyu dan keteladanan moral para nabi. Para ilmuwan Muslim, sejak masa klasik hingga kontemporer, secara tegas menolak gambaran tersebut. Mereka menegaskan bahwa para nabi dalam Islam adalah manusia pilihan yang dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa besar, khususnya yang berkaitan dengan kehormatan dan akhlak. Imam Ats-Tsabari menjelaskan bahwa godaan yang dialami Nabi Yusuf bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan ujian untuk menampakkan kemuliaan akhlaknya. Al-Quran secara jelas menyatakan bahwa wanita itu yang menginginkan Yusuf dan bukan sebaliknya. Bahkan ketika pintu tertutup dan kesempatan terbuka, Nabi Yusuf justru berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Kalimat ini menurut para mufasir menunjukkan puncak ketakwaan, bukan keraguan moral. Ibnu Katsir dengan tegas membantah riwayat-riwayat Israiliyat yang menggambarkan Nabi Yusuf hampir berzina. Ia menyatakan bahwa banyak kisah dari Yahudi yang disusupkan ke dalam sebagian tafsir tanpa sanad yang sahih. Menurutnya, Al-Quran telah menutup pintu bagi segala tuduhan tersebut dengan menyebut Nabi Yusuf sebagai salah satu hamba Allah yang terpilih dan disucikan. Allah menyatakan bahwa demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Ayat ini oleh para ulama dijadikan dalil kuat bahwa Nabi Yusuf sama sekali tidak memiliki niat berbuat dosa, apalagi perzinahan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang disebut sebagai keinginan dalam ayat bukanlah keinginan untuk berbuat dosa, tetapi keinginan naluriah yang secara fitrah ada pada manusia, namun langsung dikalahkan oleh iman dan ketakwaan. Ia menegaskan perbedaan besar antara dorongan naluri dan niat melakukan perbuatan. Dalam pandangan Islam, Nabi Yusuf tidak pernah berniat melakukan perzinahan. Justru kemuliaannya terletak pada kemampuannya mengalahkan dorongan tersebut demi ketaatan kepada Allah. Ini berbeda jauh dengan narasi Yahudi dan Kristen yang cenderung menonjolkan aspek kelemahan. Bantahan keras juga datang dari ulama akidah seperti Al-Baghdadi dan Al-Jurjani yang menegaskan bahwa menuduh Nabi hampir berzina sama dengan meruntuhkan kepercayaan terhadap wahyu. Jika Nabi dapat tergelincir dalam dosa besar, maka tidak ada lagi jaminan bahwa ajaran yang dibawanya murni dari Tuhan. Oleh karena itu, Islam menjaga kehormatan para nabi sebagai bagian dari penjagaan agama itu sendiri. Para nabi bukan malaikat, tetapi mereka dijaga dari dosa besar dan kehinaan agar tetap menjadi teladan sempurna bagi umat manusia. Ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa perbedaan mendasar antara Islam dan agama lain dalam melihat para nabi
terletak pada konsep kemaksuman. Islam menolak keras segala kisah yang merendahkan Nabi, baik berupa perzinahan kebohongan atau pengkhianatan. Menurutnya, kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran justru diturunkan untuk mengajarkan kesucian diri, kesabaran, dan keteguhan iman di tengah godaan yang paling berat. Jika Nabi Yusuf digambarkan hampir berzina, maka pesan moral agung ini akan runtuh. Dari sudut pandang ilmiah, para sarjana Muslim juga menunjukkan bahwa banyak tuduhan dalam literatur Yahudi berasal dari tradisi lisan yang bercampur dengan legenda dan kepentingan teologis. Tradisi ini tidak memiliki standar verifikasi yang ketat sebagaimana ilmu hadis dalam Islam. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan agar umat Islam tidak terpengaruh oleh kisah-kisah tersebut meskipun disampaikan dengan narasi yang tampak religius. Kesimpulannya, bantahan ilmuwan Muslim terhadap klaim Kristen dan Yahudi tentang Nabi Yusuf bukan sekadar perbedaan tafsir, tetapi perbedaan prinsip. Islam memandang Nabi Yusuf sebagai simbol kesucian dan keteguhan iman yang sempurna. Setiap tuduhan kelemahan moral, apalagi perzinahan, dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kenabian dan bertentangan dengan wahyu Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf dalam Islam bukan kisah tentang hampir jatuhnya seorang nabi, tetapi kisah tentang kemenangan iman atas godaan dan kemenangan akhlak atas nafsu. Inilah pesan utama yang dijaga dan dibela oleh para ilmuwan Muslim sepanjang sejarah. Dalam pendekatan keilmuan Islam terdapat prinsip penting bahwa kisah para nabi bukan sekadar cerita sejarah, tetapi sarana pembentukan moral dan keyakinan. Oleh karena itu, setiap detail yang disampaikan wahyu memiliki tujuan pendidikan yang tinggi. Para ulama menegaskan bahwa kisah Nabi Yusuf diturunkan dalam bentuk yang paling indah bukan karena konflik syahwat semata, melainkan karena keutuhan nilai kejujuran, kesabaran, dan keteguhan hati. Tuduhan yang menyiratkan cacat moral justru bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Sebagian ilmuwan Muslim menyoroti bahwa tradisi di luar Islam sering memandang manusia besar dengan kacamata tragedi dan kesalahan agar tampak lebih dekat dengan realitas manusia. Namun, Islam memiliki pendekatan berbeda, yaitu meninggikan teladan agar manusia memiliki standar moral yang jelas. Nabi Yusuf dijadikan contoh bahwa kesucian bukanlah hal mustahil, meskipun godaan berada di titik paling ekstrem. Dengan demikian, umat manusia tidak memiliki alasan untuk membenarkan dosa dengan dalih kelemahan fitrah. Dalam diskursus tafsir Al-Quran dijelaskan bahwa seluruh rangkaian peristiwa yang menimpa Nabi Yusuf, sejak dibuang ke sumur, dijual sebagai budak hingga dipenjara tanpa kesalahan, adalah bagian dari rencana ilahi untuk menunjukkan kemuliaan karakter. Setiap fase menampilkan sisi berbeda dari kepribadian yang bersih. Ketika memiliki kesempatan membalas dendam kepada saudara-saudaranya, ia memilih memaafkan. Ketika memiliki peluang memenuhi keinginan dunia, ia memilih menjaga kehormatan. Pola ini, menurut para mufasir, menunjukkan konsistensi akhlak, bukan fluktuasi moral. Sebagian cendekiawan Muslim juga mengkritik pendekatan tekstual agama lain yang terlalu bebas menisbatkan kesalahan besar kepada Nabi. Mereka menilai bahwa kecenderungan tersebut muncul akibat hilangnya konsep penjagaan ilahi terhadap pembawa wahyu. Dalam Islam, kehormatan Nabi bukan milik pribadi mereka semata, tetapi milik risalah yang mereka bawa. Menodai pribadi Nabi sama artinya dengan merusak kepercayaan terhadap pesan ketuhanan. Di sisi lain, para ulama tasawuf memandang kisah Nabi Yusuf sebagai gambaran perjalanan jiwa yang mencapai derajat keikhlasan tertinggi. Godaan yang datang tidak dilihat sebagai tarik-menarik antara dosa dan taat, melainkan sebagai ujian untuk mengangkat derajat rohani. Nabi Yusuf tidak digambarkan sedang menimbang maksiat, melainkan sedang diuji keteguhannya di hadapan takdir yang berat. Penjara lebih ia pilih dibandingkan mengorbankan kemurnian diri. Pilihan ini, menurut para sufi, adalah puncak kebebasan spiritual.
Para pemikir Muslim modern juga menegaskan bahwa narasi negatif tentang Nabi Yusuf sering digunakan untuk membenarkan pandangan permisif terhadap perilaku menyimpang. Ketika figur suci dianggap pernah hampir jatuh dalam dosa, maka manusia biasa merasa memiliki pembenaran untuk melakukan kesalahan serupa. Islam menutup celah ini dengan menghadirkan Nabi sebagai standar moral yang kokoh agar manusia terdorong naik, bukan merasa dimaklumi untuk turun. Selain itu, pendekatan linguistik Al-Quran menunjukkan kehati-hatian yang luar biasa dalam menjaga makna. Setiap kata dipilih untuk menegaskan posisi kebenaran. Para ahli bahasa Arab menjelaskan bahwa struktur kalimat dalam kisah Nabi Yusuf secara konsisten menempatkan inisiatif perbuatan tercela pada pihak wanita. Tidak ada satupun redaksi yang menunjukkan tindakan aktif dari Nabi Yusuf ke arah keburukan. Ini menjadi bukti tekstual yang kuat bahwa tuduhan dari luar Islam tidak memiliki dasar yang sejalan dengan wahyu. Dengan demikian, bantahan ilmuwan Muslim bukanlah reaksi emosional, tetapi hasil dari kajian mendalam terhadap akidah tafsir bahasa dan tujuan syariat. Mereka sepakat bahwa menjaga kehormatan Nabi Yusuf berarti menjaga konsep kenabian secara keseluruhan. Kisah ini bukan tentang kelemahan seorang utusan Tuhan, tetapi tentang keagungan manusia yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhannya. Dalam pandangan Islam, Nabi Yusuf tetap berdiri sebagai simbol kesucian yang tidak ternoda oleh tuduhan dan spekulasi. Dalam kerangka pemikiran Islam, kisah Nabi Yusuf juga dipahami sebagai bantahan halus terhadap cara pandang yang mereduksi agama menjadi sekadar refleksi kelemahan manusia. Para ulama menilai bahwa ketika tokoh pilihan Tuhan digambarkan nyaris terjatuh dalam perbuatan hina, maka kesan yang muncul adalah relativisme moral. Islam menolak relativisme semacam ini dan menegaskan bahwa wahyu datang untuk memperbaiki manusia, bukan untuk menormalisasi penyimpangan. Oleh sebab itu, Nabi Yusuf ditampilkan sebagai figur yang konsisten menjaga batas ilahi dalam kondisi paling sulit sekalipun. Sebagian mufasir menekankan bahwa ujian yang dialami Nabi Yusuf bersifat eksternal, bukan internal. Tekanan datang dari lingkungan kekuasaan, ancaman hukuman, dan situasi tertutup yang memungkinkan dosa tanpa saksi. Namun, batin Nabi Yusuf tetap kokoh karena terikat kuat dengan kesadaran akan pengawasan Allah. Perbedaan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa cobaan sejati bukan pada lemahnya iman, melainkan pada kuatnya tekanan. Ketika tekanan tinggi tetapi iman tetap utuh, maka itulah kemuliaan sejati. Para ilmuwan Muslim juga mengaitkan kisah ini dengan prinsip keadilan Tuhan. Mereka menolak anggapan bahwa Allah membiarkan Nabi berada di ambang dosa besar. Sebaliknya, Allah justru memberi pertolongan khusus berupa ilham, keteguhan hati. Inilah makna penjagaan ilahi yang sering disalahpahami oleh tradisi lain. Penjagaan ini bukan berarti menghilangkan naluri manusiawi, tetapi mengarahkan naluri tersebut agar tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Dalam perdebatan lintas agama, para sarjana Muslim menunjukkan bahwa kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran berdiri sebagai koreksi atas narasi sebelumnya. Al-Quran tidak sekadar mengulang cerita lama, tetapi meluruskannya. Banyak detail yang dihilangkan bukan karena kurang informasi, tetapi karena tidak relevan dengan pesan moral. Hal ini menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan sensasional justru bertentangan dengan metode Al-Quran yang fokus pada pembinaan jiwa dan akhlak. Aspek lain yang ditekankan ulama adalah dampak sosial dari pemahaman yang keliru. Ketika Nabi dipersepsikan memiliki cacat serius, maka figur keteladanan runtuh. Masyarakat kehilangan rujukan ideal dan agama berpotensi dipahami sebagai kumpulan kisah dramatis tanpa tuntutan moral yang jelas. Islam menjaga agar kisah para nabi tetap menjadi cahaya penuntun, bukan sekadar hiburan spiritual. Sebagian pemikir Muslim juga melihat bahwa narasi negatif tentang Nabi Yusuf berkaitan dengan konflik teologis internal dalam tradisi Yahudi dan Kristen sendiri.
Dalam upaya menjelaskan realitas dosa manusia, mereka memasukkan Nabi ke dalam kerangka tersebut. Namun Islam datang dengan paradigma berbeda, yaitu manusia bisa berdosa, tetapi Nabi adalah pengecualian dalam perkara besar, agar risalah tetap terjaga. Perbedaan paradigma inilah yang sering diabaikan dalam dialog antaragama. Dengan memahami semua ini, tampak jelas bahwa pembelaan ulama Muslim terhadap kehormatan Nabi Yusuf bukan sikap fanatik buta. Ia lahir dari kesadaran bahwa akidah etika dan tujuan wahyu saling terkait erat. Merusak satu bagian akan merusak keseluruhan bangunan iman. Oleh karena itu, kisah Nabi Yusuf dalam Islam tetap dipertahankan sebagai gambaran paling jernih tentang kemenangan kesucian di tengah badai godaan dan tentang manusia yang mencapai kemuliaan karena sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Dalam tradisi pemikiran Islam, kisah Nabi Yusuf juga diposisikan sebagai pelajaran tentang kehormatan yang dijaga oleh kesadaran tauhid. Para ulama menjelaskan bahwa inti kekuatan Nabi Yusuf bukan pada faktor lingkungan atau dukungan manusia, melainkan pada hubungan batin yang hidup dengan Tuhan. Kesadaran bahwa Allah selalu melihat menjadi benteng yang tidak dapat ditembus oleh tipu daya apapun. Ini menunjukkan bahwa standar moral dalam Islam bersifat transenden, tidak bergantung pada situasi atau peluang. Sebagian ahli pendidikan Islam menekankan bahwa kisah ini memiliki implikasi besar bagi pembinaan generasi. Nabi Yusuf digambarkan sejak muda telah memiliki kejernihan nurani. Ia tidak menunda ketaatan hingga usia matang atau posisi aman. Sejak berada dalam kondisi lemah sebagai budak, ia telah memilih jalan kesucian. Hal ini menjadi bantahan terhadap pandangan yang menganggap bahwa lingkungan sepenuhnya menentukan perilaku. Islam justru menegaskan bahwa iman mampu melampaui tekanan sosial. Para sarjana Muslim juga melihat bahwa tuduhan terhadap Nabi Yusuf mencerminkan perbedaan cara memandang dosa. Dalam Islam, dosa bukanlah bagian inheren dari kenabian. Nabi tidak dijadikan contoh untuk menunjukkan kegagalan moral, melainkan untuk menunjukkan kemungkinan tertinggi dari kebaikan manusia. Dengan demikian, umat diarahkan untuk bercita-cita tinggi dalam akhlak, bukan sekadar menerima kenyataan kelemahan. Dalam kajian filsafat Islam, kisah Nabi Yusuf dipahami sebagai representasi kemenangan akal dan wahyu atas dorongan instinktif. Dorongan biologis tidak diingkari keberadaannya, tetapi ditempatkan di bawah kendali nilai ilahi. Ini berbeda dengan narasi yang menonjolkan konflik internal, seolah Nabi berada dalam tarik-menarik antara kehinaan dan kehormatan. Islam menolak gambaran tersebut karena mereduksi kenabian menjadi drama psikologis belaka. Sebagian ulama juga menyoroti bahwa Al-Quran menampilkan Nabi Yusuf sebagai sosok yang aktif dalam menjaga dirinya. Ia tidak hanya menolak secara pasif, tetapi mengambil langkah nyata menjauh dari sumber fitnah meskipun berakibat penjara. Tindakan ini mengajarkan bahwa menjaga kehormatan seringkali menuntut pengorbanan. Kemuliaan tidak selalu berbuah kenyamanan dunia, tetapi berbuah ketinggian derajat di sisi Allah. Dalam konteks hukum dan etika Islam, kisah Nabi Yusuf sering dijadikan dasar bahwa tuduhan tanpa bukti adalah kezaliman besar. Nabi Yusuf mengalami fitnah meskipun ia bersih, namun kebenaran pada akhirnya tampil melalui tanda-tanda yang jelas. Ini menegaskan bahwa kehormatan orang saleh pada akhirnya akan dibela oleh Allah meskipun manusia mencoba merusaknya dengan cerita palsu. Akhirnya, para ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa setiap upaya menempelkan aib kepada Nabi Yusuf adalah cerminan dari kegagalan memahami tujuan kenabian. Nabi Yusuf dalam Islam bukan figur abu-abu yang berada di antara dosa dan taat. Ia adalah simbol kejernihan jiwa, keteguhan prinsip, dan kepercayaan penuh kepada keadilan Tuhan. Kisahnya terus hidup sebagai inspirasi bahwa kesucian bukan mitos, melainkan jalan nyata bagi siapapun yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Dalam telaah sejarah pemikiran Islam, kisah Nabi Yusuf
juga dipahami sebagai jawaban terhadap kecenderungan sebagian tradisi yang gemar menurunkan derajat figur suci agar selaras dengan realitas manusia yang penuh celah. Para ulama menilai bahwa pendekatan seperti ini justru berbahaya karena mengaburkan batas antara kebenaran dan penyimpangan. Islam tidak menolak kenyataan bahwa manusia memiliki dorongan dan keinginan, tetapi Islam menegaskan bahwa wahyu hadir untuk menundukkan dorongan tersebut di bawah tuntunan ilahi. Nabi Yusuf dijadikan bukti nyata bahwa manusia mampu mencapai kemurnian akhlak ketika iman memimpin jiwa. Dalam kajian perbandingan agama, para sarjana muslim menegaskan bahwa perbedaan narasi tentang Nabi Yusuf bukan sekadar variasi cerita, tetapi perbedaan visi tentang Tuhan dan manusia. Dalam Islam, Tuhan Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, sehingga mustahil memilih pembawa risalah yang tercemar oleh aib besar. Pemilihan Nabi adalah pilihan yang disertai penjagaan dan bimbingan. Oleh karena itu, segala cerita yang menisbatkan kecenderungan maksiat berat kepada Nabi dipandang bertentangan dengan kebijaksanaan ilahi itu sendiri. Para ahli akhlak Islam juga menyoroti bahwa kisah Nabi Yusuf mengajarkan makna rasa malu yang luhur. Rasa malu dalam Islam bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang menjaga manusia dari kehinaan. Nabi Yusuf menolak perbuatan tercela bukan karena takut kepada manusia, melainkan karena memiliki rasa malu di hadapan Tuhan. Nilai ini sangat kontras dengan gambaran yang menempatkan Nabi dalam situasi ambigu, seolah kehormatan hanya diselamatkan oleh faktor luar. Sebagian ulama juga menafsirkan bahwa puncak kemuliaan Nabi Yusuf justru tampak setelah fase fitnah berlalu. Ia tidak menyimpan dendam, tidak menuntut balas, dan tidak menjadikan masa lalunya sebagai alat untuk merendahkan orang lain. Ketika kekuasaan berada di tangannya, ia memilih keadilan dan kasih sayang. Karakter ini, menurut para pemikir Muslim, tidak mungkin lahir dari pribadi yang pernah bergulat dengan niat dosa besar. Konsistensi moral dari awal hingga akhir menjadi bukti kebersihan batin. Dalam konteks spiritual, kisah Nabi Yusuf dipahami sebagai simbol kesetiaan total kepada Allah. Kesetiaan ini tidak tergoyahkan oleh ancaman hukuman ataupun janji kenikmatan. Para ulama menyebut bahwa kesetiaan semacam ini adalah derajat tertinggi dari keimanan. Oleh karena itu, Al-Quran mengabadikan kisah ini bukan untuk membuka ruang spekulasi moral, tetapi untuk mengokohkan keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu bersama orang yang menjaga diri. Para pemikir Muslim juga mengingatkan bahwa menyebarkan narasi yang merendahkan Nabi memiliki dampak teologis yang luas. Ia dapat melemahkan kepercayaan generasi terhadap nilai-nilai luhur dan membuka pintu relativisme etika. Islam menutup pintu tersebut dengan menghadirkan kisah Nabi Yusuf sebagai narasi yang bersih dari sensasi dan penuh dengan hikmah. Fokusnya bukan pada dorongan rendah, tetapi pada kemuliaan pilihan. Dengan demikian, kisah Nabi Yusuf dalam Islam terus dipertahankan sebagai cermin kejernihan iman dan keteguhan prinsip. Ia bukan figur yang berada di tepi jurang dosa, melainkan sosok yang berdiri tegak di atas landasan takwa. Bantahan ilmuwan Muslim terhadap tuduhan dari luar Islam berakar pada keyakinan bahwa wahyu ilahi tidak mungkin bertentangan dengan kesempurnaan moral para pembawanya. Dari sini, tampak bahwa kehormatan Nabi Yusuf bukan sekadar isu sejarah, tetapi bagian dari bangunan akidah yang menjaga kemurnian ajaran Islam